Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya seperti biasa. Tetapi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu satu orang maju untuk memimpin doa. Silakan, Wisnu maju memimpin doa dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Nanda Wisnu yang sudah memimpin doa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Apa? Asmaul Husna. Nah, sebelum kita ke materi, kita membaca satu ayat ya yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Kita baca bersama-sama ya. Nah, perhatikan di layar ini satu ayat yang berhubungan dengan Asmaul Husna, surat Al-A'raf ayat 180. Baik, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu bunyi ayatnya ya, ayat surat Al-A'raf ayat 180. Nah, selanjutnya Ananda Dinda bantu Bagul untuk bacakan artinya. Silakan. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, terima kasih ya. Ini berarti artinya untuk ayat ini ya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi tujuan kita belajar Asmaul Husna itu adalah supaya kita tahu Asmaul Husna itu dan kita menggunakannya dalam berdoa. Misalkan kalau kita mau berdoa, ya Allah, kan kita biasa berdoa itu ya Allah,
Karena ada Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Jadi pakai itu yang 99 itu. Misalkan kita mau minta rezeki kepada Allah, maka kita menyebut Asmaul Husna yaitu Ar-Razzaq. Berarti kalau kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Razzaq. Ya seperti itu cara menggunakannya. Asmaul Husna itu digunakan dalam berdoa supaya kita tidak hanya mengenal Asmaul Husna saja, tetapi kita menggunakannya dalam berdoa. Itu kata Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, begitu ya. Selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita kepada negara kita ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semua berdiri, semua berdiri. Sudah siap ya? Selanjutnya kita mau mencoba dulu ya, mencoba pengetahuan awal dari kalian semua, bagaimana pemahamannya terkait dengan Asmaul Husna. Jadi Pak Guru jelaskan dulu. Jadi Asmaul Husna yang akan kita pelajari ini ada 5 ya, 5. Yang pertama itu Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, untuk penjelasannya nanti Pak Guru jelaskan. Tetapi untuk mengetes pengetahuan awal dulu, maka silakan menjawab soal ini gitu ya. Silakan dibuka bukunya dulu, jawab soal ini. Kemudian kalau sudah selesai nanti bukan di depan ya, bukan di depan. Ya, kerjakan. Yang nomor 1 sampai 5. Ini bertujuan untuk mengetes kemampuan kalian terkait dengan Asmaul Husna yang 5 ini. Jawabannya saja ya, jawabannya saja.
Nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? 5 nomor 2. Jawabannya saja ya, jawabannya saja. Enggak, jawabannya saja sudah. A, B, C, D nya. Nomor 3. Nomor 2 5. Apa? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 2 sudah nomor 2. Tinggal dijawab sepemahamannya saja ya. Jangan sampai banyak. Ini kan kita belum belajar. Kira-kira kalau mendengar kata al-qayyu, al-muhyi, apa kira-kira jawabannya? Jangan perlu banyak mikir kan, jangan perlu mikir karena kan belum kita pelajari ini. Sekadar untuk mengetes kemampuan awal saja. Kira-kira pernah nggak mendengar sifat al-qayyu, al-muhyi, al-mumit? Nomor berapa yang belum? Nomor 4 sudah, nomor 3 sudah? Nomor 4? Nomor 4. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor berapa? Nomor 4 ini. Tinggal dijawab saja. Sampai pikiran. Sudah, nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5. Kalau sudah boleh dikumpulkan ya, kalau sudah boleh dikumpulkan. Sini. Lanjutkan ya, lanjutkan.
lanjutkan ini. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang akan kita lalui kali ini. Setelah kita belajar Asmaul Husna ini, maka kalian itu diharuskan untuk yang pertama memahami Asmaul Husna, khususnya yang 5: Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ya, ada 5. Kemudian setelah kita belajar nanti, kalian itu dianggap sudah berhasil dan sudah tuntas lulus kalau yang pertama memahami Asmaul Husna, kemudian yang kedua memahami dalil-dalil tentang Asmaul Husna. Misalkan Al-Qawiyyu itu apa dalilnya dalam Al-Qur'an, kemudian Al-Qayyum apa dalilnya dalam Al-Qur'an, ya, sampai dengan Al-Ba'is. Nah, ini yang akan kita harus kita capai ya untuk belajar Asmaul Husna ini. Nah, ini tolak ukurnya. Bagaimana supaya berhasil memahami Asmaul Husna? Bagaimana supaya kita bisa berhasil memahami dalil-dalil tentang Asmaul Husna ini? Maka kita harus mulai dari sini ukurnya. Kalau kalian sudah bisa menyebutkan arti dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is, bisa tahu artinya, ya, apa itu arti, atau maka kita sudah bisa dikatakan memahami Asmaul Husna. Kemudian setelah itu peserta didik dapat mengidentifikasi. Nah, dari mengidentifikasi itu maksudnya misalkan Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa dalilnya dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Qawiyyu, ya. Al-Qawiyyu apa di dalam Al-Qur'an itu? Nanti kita cari ya sama-sama. Dalil-dalilnya berarti ada 5 dalil, ya, karena yang kita pelajari ada 5 ya Asmaul Husna. Kemudian nanti peserta didik dapat menyebutkan makna. Nah, nanti kita setelah kita belajar tentang dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an, nah nanti kita tahu apa maksud dari dalil-dalil itu, ya. Itu nanti kita akan pelajari. Nah, itu ya. Selanjutnya nanti juga kita akan, setelah Pak Guru menjelaskan tentang materi Asmaul Husna ini, nanti juga ada Pak Guru kasih tugas cara berkelompok nanti, kemudian nanti dipresentasikan di depan sesuai dengan kelompoknya. Itu langkah-langkah yang akan kita lalui terkait dengan materi Asmaul Husna ini. Selanjutnya, nah, Pak Guru mau, sebelum kita mulai ke intinya ya, kegiatan inti, Pak Guru mau tanya dulu ini. Oh ya, sebelum kita mulai ke inti, Pak Guru mau bacakan ini dulu ya. Sebelum ke inti ini, kisah motivasi terkait dengan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, ya. Di sebuah sekolah dasar yang terletak di tengah hutan bernama Desa Keke, ada seorang anak bernama Dinda, ya. Kemudian Dinda dikenal sebagai anak yang pendiam dan kurang percaya diri. Pendiam. Meskipun ia memiliki kemampuan yang baik dalam pelajaran, ia sering merasa ragu untuk mengungkapkan pendapat atau bertanya ketika merasa kesulitan. Paham maksudnya ya? Nah, dan digambarkan ada anak yang bernama Dinda yang pemalu, yang meskipun dia bisa pintar, tetapi dia masih malu untuk, kalau disuruh maju dia malu gitu ya. Kemudian teman-temannya kadang mengejeknya karena sikapnya yang terlalu diam dan tidak berani tampil di depan kelas. Nah, suatu hari ada tugas besar yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam mereka, yaitu membuat presentasi kelompok tentang lingkungan hidup. Nah, Pak Guru ada suatu tugas ya. Dinda merasa gugup karena ia harus berbicara di depan teman-temannya. Ya, ini yang paling ditakuti sama Dinda ini ya. Kalau disuruh maju ke depan dan menyampaikan hasil tugasnya ya. Kemudian ia merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi ketakutannya. Dia sudah sampai tidak tahan ya, karena saking khawatirnya disuruh maju. Kemudian namun pada malam hari sebelum presentasi, ibunya menyampaikan cerita yang menyentuh hati ya. Nah, ibunya yang tadi
Ibunya mengingatkan Dinda tentang salah satu nama Allah, yaitu Al-Qawi, Al-Qawiyu, yang berarti Maha Kuat. Jadi yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa Allah memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan sebagai hambanya kita juga diberi kekuatan untuk mengatasi segala rintangan dalam hidup. Jadi ibunya Dinda ini memberikan nasihat kepada Dinda, jangan sampai takut ya, karena kita punya Allah. Kita sudah diberikan kekuatan ini sebagai manusia, kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi segala tantangan yang ada di hidup ini ya. Kemudian Dinda, ini kata ibunya, Dinda, kamu kuat, jangan pernah merasa lemah, karena Allah yang Maha Kuat selalu bersamamu. Itu kata ibunya ya. Selanjutnya, Dinda merenung, kata-kata ibunya terasa menyentuh jiwanya. Ia mulai berpikir, jika Allah yang Maha Kuat saja tidak pernah merasa lemah, mengapa ia harus takut menghadapi tantangan seperti presentasi ini? Dinda pun berdoa dalam hatinya, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melangkah maju dan mengatasi ketakutannya. Jadi kita berdoa ya, kalau kita mau diberikan kekuatan, seperti penjelasan Pak Guru tadi, ada sifat Allah yang namanya Al-Qawi, Al-Qawi yaitu Maha Kuat. Jadi kalau kita berdoa, kita harus menyebutkan namanya ini, ya Allah, ya Qawiyu, ya, supaya kita diberikan kekuatan, diberikan keberanian ya untuk maju kalau disuruh sama Pak Guru. Kemudian keesokan harinya saya giliran kelompok Dinda untuk tugas tiba. Ia merasa sedikit cemas, tapi ia juga merasa lebih kuat. Ia mengingat kembali nama Al-Qawiyu dan berusaha untuk tampil percaya diri dengan suara yang lebih mantap. Dinda mulai mempresentasikan bagian yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun ada sedikit kegugupan. Ia terus berbicara dengan keyakinan bahwa Allah memberinya kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini. Ketika presentasi selesai, teman-teman dan guru mereka memberikan tepuk tangan. Mereka terkesan dengan keberanian Dinda yang tidak mereka duga sebelumnya. Dinda merasa sangat bahagia dan bersyukur karena ia berhasil mengatasi rasa takutnya, karena sudah menggunakan kata Al-Qawiyu ya dalam berdoa. Maka Allah memberikan kekuatan kepada Dinda supaya dia bisa tidak gugup ya ketika maju mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Nah, sejak saat itu Dinda semakin yakin dengan dirinya sendiri. Ia tidak hanya belajar untuk mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan batin yang diberikan oleh Allah melalui sifat Al-Qawiyu. Ia tahu bahwa setiap kali ia merasa lemah, ia hanya perlu mengingat bahwa Allah Maha Kuat dan kekuatan itu ada dalam dirinya jika ia percaya dan berusaha. Jadi kalau kita mau diberikan kekuatan oleh Allah, maka kita pertama dulu berdoa dulu ya. Harus yakin bahwa kita pasti dibantu oleh Allah, dan belajar juga. Jangan hanya berdoa ya. Belajar dan berdoa dulu ya, berdoa baru belajar. Jangan sampai berdoa saja, jangan sampai belajar saja ya, harus bersamaan, berdoa dan belajar. Kemudian dengan semangat baru, Dinda menjadi lebih aktif di sekolah dan mulai berbicara di depan kelas, mengerjakan tugas dengan lebih percaya diri dan membantu teman-temannya yang kesulitan. Dia selalu mengingat bahwa dengan sifat Al-Qawiyu tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Jadi cerita ini apa pesannya? Ini pesannya ya, cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat kekuatan Allah yang tak terbatas ya. Dan dengan mengandalkan kekuatannya, kita bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup, termasuk yang kita anggap sebagai halangan terbesar sekalipun. Seperti Dinda, kita pun bisa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri dengan berpegang pada sifat Al-Qawiyu dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara kita menggunakan ya. Bagaimana cara kita menerapkan sifat Al-Asmaul Husna ini, terutama Al-Qawiyu, supaya kita diberikan kekuatan, diberikan keberanian ya untuk maju di depan kalau disuruh. Kemudian kita tidak takut pergi ke sekolah ya. Kalau ada tugas kita tidak kita berusaha mengerjakannya ya. Diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, selanjutnya Pak Guru bertanya begini. Nah, yang pertama terkait dengan Asmaul Husna ini ya. Pernahkah kalian melihat angin bertiup sangat kencang atau gempa bumi terjadi? Pernah. Ya. Nah,
menurut kalian siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu sehingga semua itu bisa terjadi? Allah. Yang kedua, bagaimana kalian merasa ketika bangun tidur di pagi hari? Apa yang membuat kita bisa hidup kembali setelah tidur sepanjang malam? Allah. Kan siapa ya? Kita kan dari awalnya tidur kan? Nah, itu yang tidur itu juga pemberian dari Allah. Ada juga orang yang bisa tidur ya. Jangan sampai kita nikmat tidur itu juga termasuk nikmat. Soalnya ada juga penyakit orang yang tidak bisa tidur sama sekali. Dia selalu segar. Makanya dia kan sampai kurus, sampai kekurangan gizi karena tidak bisa tidur kan. Kalau kita masih bisa tidur, masih bisa bangun, berarti itu sudah pemberian dari Allah. Kemudian yang ketiga, pernahkah kalian melihat tanaman yang hampir mati disiram air dan hidup kembali? Nah, menurut kalian siapa yang menghidupkan tanaman itu? Allah. Jadi jangan berpikiran bahwa dengan menyiram tanaman itu bahwa kita yang membuat tanaman itu hidup ya. Jangan berpikir seperti itu. Bukan kita cuma sekedar menyiram saja. Yang memberikan kehidupan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tahukah kalian Allah memiliki sifat yang sangat kuat dan tidak pernah lelah. Seperti apa ya nama Allah yang menunjukkan itu? Tadi kan sudah Al-Qawi, Al-Qawi. Kemudian yang kelima, siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang bagaimana bumi dan manusia bisa hidup? Menurut kalian, bagaimana Allah menghidupkan makhluk-makhluk itu? Bagaimana kira-kira? Karena Allah tinggal dalam Al-Quran itu, makanya sering mendengar kata kun fayakun. Pernah dengar kata itu ya? Nah, karena itu cara Allah. Kalau Allah mau menghidupkan sesuatu yang misalnya sudah mati ya, sudah mati, hidupkan kembali, tinggal hidup, langsung hidup. Itu Allah. Tapi kalau manusia kalau mati, misal ayamnya hidup habis. Nah, itu cuma yang punya Allah Subhanahu itu kekuatannya ya. Kemudian yang keenam, jika kalian melihat seorang bayi lahir, menurut kalian siapa yang memberi kehidupan untuk bayi tersebut? Allah. Semua berarti Allah ya. Bayi yang baru lahir, kemudian yang mematikan juga Allah Subhanahu